Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 31 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya, dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Bosco. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup
dan karya pelayanan kita. Orang muda adalah masa depan gereja. Merekalah sang pemilik zaman, karena dengan merekalah gereja menjadi hidup. Santo Yohanes Bosco, seorang imam yang hari ini kita peringati, mengimani bahwa orang muda merupakan generasi penerus dalam gereja. Maka ia mendekati secara persuasif dalam mewartakan kabar gembira kepada orang muda. Ia peduli kepada mereka dan mengerahkan segenap tenaga, hati, waktu, dan pikiran untuk melayani mereka. Sebab ia mempunyai keyakinan bahwa orang-orang muda ikut menentukan jalannya sejarah keselamatan di dalam gereja semesta. Kepeduliannya kepada mereka menjadikan Yohanes Bosco disebut sebagai rasul orang-orang muda. Orang-orang muda bagi Yohanes Bosco juga perlu ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar gembira. Tidak harus selalu menjadi seorang imam, bruder, atau suster, tetapi sebagai awam yang ikut aktif dalam pewartaan keselamatan. Seperti dalam bacaan Injil yang menceritakan bahwa Yesus meminta orang yang baru saja disembuhkan dari roh jahat untuk tidak mengikutinya, melainkan untuk mewartakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Hal ini hendak menekankan bahwa menjadi pengikut Yesus tidak harus menjadi seorang religius, tetapi juga bisa menjadi awam yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pewartaan. Dengan demikian, orang-orang muda senantiasa dipanggil dalam mengikuti Tuhan dengan segala bentuk dan caranya untuk ikut terlibat dalam kehidupan menggereja. Paus Fransiskus menegaskan dalam surat apostoliknya, Christus vivit, Kristus hidup. Artikel 299 dengan mengatakan bahwa gereja membutuhkan daya dorong, intuisi-intuisi, iman orang-orang muda. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.